aja ya, biar apa namanya tadi kalau misalkan tidak ada penghangat ya, AC-nya dimatikan saja ya untuk menjaga suhu tubuh bayi. Kemudian kita cek, kita kaji ya anamnesa riwayat ibu ya, ada kelainan ibunya, ada riwayat penyakit bawaan atau tidak ya, kayak misalkan ada riwayat kelainan kongenital gitu ya sebelumnya atau tidak ya, kita lihat ada tidaknya kelainan kongenital pada bayi. Kemudian selama proses persalinan ada penyulit atau tidak ya, misalkan kayak pasien-pasien bayi yang misalkan lahirnya sungsang gitu ya, ada kelainan enggak, takutnya ada dislokasi gitu yang nanti takutnya jadi mempengaruhi nilai balat skor ya. Jadi kita kaji dulu, kalau misalkan ada kelainan gitu ya, kita nanti di apa namanya di situ dikasih tanda gitu ya, ini apa namanya jadi intinya itu tidak akan mempengaruhi nilai gitu ya, kalau misalkan ada kelainan tadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya untuk sarung tangan ya, sarung tangan kita usahakan menggunakan yang steril gitu. Kenapa? Karena kita akan kontak dengan bayi-bayi, apalagi bayi-bayi yang prematur ya, itu butuh tadi ya, bayi-bayi kan masih bayi prematur masih rentan ya, rentan terkena infeksi gitu ya, rentan tadi terpapar mikroorganisme gitu ya. Jadi usahakan walaupun tindakan ini tidak steril ya, usahakan kita seminimal mungkin gitu ya membawa ya, memaparkan ini ya mikroorganisme ke janin gitu ya, menularkan mikroorganisme gitu. Jadi cuci tangan terlebih dahulu, kemudian pakai handscoon yang steril gitu ya. Setelah itu apalagi apa saja yang harus diperiksa ya, tadi untuk meminimalisir suhu, menjaga suhu tubuh juga ya, kita untuk apa namanya untuk pemeriksaan, kalau kita memeriksa bagian atas, kita bagian bawahnya jangan dibuka dulu ya, sama ya kayak pempis anak juga kan sama ya seperti itu. Jadi untuk menjaga suhu tubuh biar bayinya enggak hipotermik gitu ya. Yang pertama di pemeriksaan kulit ya, di situ ada maturitas fisik ada 6 kan ya. Pertama kulit ya, apa saja yang kita kaji di kulit ya, di situ dibaca atau di yang di soft file-nya ya, di situ dilihat ya, pada bayi-bayi yang prematur ya, biasanya kulit bayi itu akan cenderung lebih transparan ya. Pernah lihat bayi-bayi prematur di Perina? Ya, biasanya itu kan lebih apa ya, ketika kita pegang ya kulitnya akan lebih lengket ya, nempel gitu di tangan biasanya tuh di ini kita ya. Kalau misalkan bayi-bayi yang sudah matur kan lebih kering ya, kulitnya kering dan apa namanya ya, elastis ya ketika dipegang ya, kering. Terus biasanya kulitnya juga apalagi di bagian dadanya pecah-pecah biasanya ya, putih gitu ya. Terus biasanya juga ada apa namanya vernica seosa ya, kalau bayi-bayi yang prematur ya, itu nanti akan menghilang ya seiring dengan bertambahnya usia bayi gitu ya, nanti akan berkurang vernica seosa tadi. Apa itu vernica seosa? Jadi jaringan lemak ya yang warna putih-putih itu yang nempel-nempel biasanya di bayi ya, itu sebenarnya fungsinya untuk menjaga kestabilan suhu tubuh gitu ya, kelembaban juga gitu ya. Tapi biasanya seiring bertambahnya usia nanti vernix tersebut akan hilang biasanya ya, semakin matur bayi akan semakin sedikit vernixnya. Apa saja yang dilihat di sini teman-teman bisa samakan ya, kalau kita observasi apa yang ada di bayi kemudian disamakan dengan tabel ya. Kalau di situ ya misalkan
tinggal lihat ya, misalkan vena-venanya kelihatan gitu ya, kita tinggal samakan dengan yang di tabel. Venanya kelihatan misalnya, terus agak transparan, berarti berapa ya, itu misalkan. Atau misalkan kulitnya pecah-pecah, kering gitu ya, keriput gitu ya, itu tinggal menyesuaikan dengan yang ada di tabel ya. Nanti teman-teman lihatnya yang di ini aja ya, yang di yang di software ya, takutnya kata-katanya beda. Ini kan karena terjemahan ya, takutnya kata-katanya beda, nanti tinggal bisa di-upload ke YouTube sih ya, pelanggaran ya. Itu ya, jadi nanti ketika teman-teman sudah menentukan ini skornya berapa, tulis dulu ya, tulis hasilnya berapa ya. Kemudian yang berikutnya lanugo ya. Lanugo di situ apa yang diperiksa? Rambut harus, tapi bukan rambut yang di kepala ya. Biasanya banyaknya tuh di area punggung ya. Warnanya biasanya agak apa namanya, putih-putih gitu ya, tipis-tipis apa ya, lembut gitu, bulu-bulu halus ya. Biasanya lanugo itu akan mulai muncul usia 24-25 minggu ya, itu udah mulai muncul. Nanti banyak ya, dari tidak ada kemudian ada yang muncul di usia 24-2 minggu, nanti akan lebih banyak lagi biasanya di usia 28 minggu ya. Nanti berikutnya akan menghilang lagi ya, seiring dengan bertambahnya usia. Biasanya lanugonya mulai menghilang. nanti menghilang dengan sendiri. Iya, iya nanti sendiri. Jadi bukan sama kita, bukan dikerok ya. Jadi ada bagaimana kita menentukan, misalkan kan di sini ya, untuk pemeriksaan lanugo itu di scoringnya itu ada. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini ya, ada jarang sekali dan menipis ya. Itu gimana Bu, kita kan itu sebenarnya sama-sama sedikit ya, dalam artian ya, yang jarang sekali juga ya, artinya gitu ya, sedikit intinya gitu. Gimana kita bisa menentukan skornya gitu ya, tinggal kita samakan saja dengan skor-skor yang lain ya. Kalau misalkan skor yang lain mengarahnya ke prematur, berarti kita pilih yang skor 0 ya. Kalau misalkan skor yang apa namanya, skor yang lain cenderung ke matur, berarti kita pilih yang 2 gitu ya. Itu tinggal menyesuaikan aja ya. Kalau misalkan kita bingung, ini sama sebenarnya sedikit, tapi gimana ya kita menentukan skornya misalnya. Itu ada yang mau ditanyakan dulu nggak di sini? Belum. Ya, cara pengisiannya sebenarnya ini kayak menentukan scoring Apgar ya. Cuman kalau Apgar kan hitungan skornya itu kan ini ya, tetap 0, 1, 2. Kalau ini kan ada yang dari -1, ada yang dari 0 dulu gitu ya. Ada yang nanti yang plusnya juga, ada yang 4, ada yang 3 gitu ya, macam-macam, jadi lumayan masalahnya ya. Untuk penentuan skornya kurang lebih sama ya. Kemudian berikutnya permukaan plantar ya. Untuk bayi-bayi yang prematur ya, biasanya permukaan plantarnya itu ya masih belum ada garis-garis ya di area di plantarnya. Biasanya masih halus ya, masih belum ada garis-garis tipis ya di area plantarnya itu. Untuk menentukan skornya, kita bisa dengan mengukur, diukur dari ujung ibu jari ke tumit ya, berapa mili ya, baru kita samakan di tabel ya. Kalau misalkan sudah ada lipatan, sudah ada garis-garisnya di area plantarnya ya, kita tinggal menentukan ya, garisnya itu di bagian anterior saja atau 2/3 atau sudah penuh ya sampai bawah ya. Nanti kita tinggal tentukan di sini ya. Untuk di bagian plantarnya tuh, misalkan
tidak ada lipatan ya. Kalau misalkan ada lipatan ya tadi tinggal kita tentukan saja ya lipatannya segimana, di bagian depan saja atau misalkan ada 2/3-nya atau semuanya sudah ada lipatannya, kayak sudah ada garis-garis di plantarnya gitu ya, di seluruh telapak. Kemudian di payudara ya, areola ya, di situ apa saja yang diperiksa di bagian payudara? kurang ditekankan Ya, di bagian payudara itu dicek sudah ada atau belum areolanya ya, sudah ada apa namanya, kalau misalkan kalau sudah ada ya, biasanya tuh bayi-bayi yang prematur itu belum muncul areolanya, belum tampak biasanya ya, atau misalkan sudah ada tapi cuma kayak ya gambarannya aja gitu, apa namanya, belum ada apa, belum tinggi ya, belum ada apa ya, biasanya kan kalau bayi-bayi yang matur itu sudah ada kayak benjolan ya, ketika kita tekan gini biasanya kayak ada benjolan di dalamnya gitu ya, di area areolanya itu gitu ya. Nah, untuk bayi-bayi yang prematur ya, kita ya tadi tinggal sesuaikan dengan yang ada di tabel gitu ya. Kalau misalkan tidak ada berarti di situ apa? min 2. Kalau misalkan hampir tampak ya, jadi sudah ada kayak gambaran gitu ya, tapi kayak belum ada benjolan aja. ya, belum ada benjolan di payudaranya, di areolanya, itu -1 gitu, atau sudah ada tapi datar gitu ya, 0 gitu, atau misalkan sudah ada benjolannya dan ada bintik-bintik itu yang di areolanya, biasanya kan ada kayak bintik-bintik kecil itu ya, papilla Montgomery ya, di bagian areolanya biasanya ada kayak titik-titik ya, itu sudah muncul atau belum ya, nanti tinggal disamakan di situ ya, areolanya benjolannya tadi ukurannya berapa mili ya, kita ukur ya, nanti setelah diukur kita samakan dengan yang di ya, misalkan ukurannya berapa, 1,2 dan sudah ada bintik ya di area areolanya, berarti berapa, 1 misalkannya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Kemudian Cara iniin ngeukur arealnya itu dipencet dulu. ya, iya, di ini dulu kira-kira batasnya di mana baru diukur ya, gak dipencet. Itu yang diukurnya teh pas di arealnya aja. Ada lagi ya. Kemudian udah ya, di daun telinga ya, mata dan daun telinga ya, kita daun telinga dulu ya. Di daun telinga itu dicek ya kartilagonya, jadi biasanya bayi-bayi yang prematur itu tulang rawan atau kartilagonya itu masih, jadi belum ada lipatan-lipatan ya kayak kita ya, jadi masih lurus, masih belum ada lekukan-lekukan ya di sininya, di dalamnya gitu. Biasanya ketika kita tekuk ya, telinganya, daun telinganya kita tekuk ke depan ya, ke arah wajah gitu, biasanya akan gini ya, jadi nempel gitu ya, nanti akan itu recoilnya akan cepat atau lambat ya, itu nanti kita tentukan ya berapa skornya di sini kan ya. Kalau misalkan recoilnya lambat, skornya berapa ya. Kalau misalkan recoilnya apa namanya segera, itu berapa. Kemudian di mata ya, di mata dilihat di situ palpebranya, ininya apa namanya, palpebra bagian atas dan bawah ya. Biasanya bayi-bayi yang prematur palpebranya yang atas dan bawah itu masih menutupnya, ada yang menutupnya kencang gitu ya, ada yang sudah mulai longgar gitu ya. Tadi seiring dengan bertambahnya usia dia akan membuka gitu ya. Kalau yang
sudah membuka, nanti kita di situ ya tinggal dilihat ya, kalau misalkan kelopak matanya sudah terbuka tapi pinanya misalkan masih datar, itu berapa, tinggal disesuaikan aja ya. Ya, kemudian di genital ya, di bagian genital ya, laki-laki dulu ya. Nah biasanya di bagian genital ya, kenapa? Ibu pina teh apa? Pina teh daun telinga. Arti lagunya tulang-tulang tulang lunak daun Pena. Kirain sih bukan pina, bukan pena ya. Di genital pria ya, apa yang dikaji di genital pria, testisnya sudah turun atau belum ya, testisnya, ini perempuan, testisnya sudah turun atau belum. Kemudian kalau misalkan bayi-bayi yang prematur itu biasanya testisnya kan belum turun ya, terus skrotum ya, kulit yang ini ya, yang warnanya gelap ini yang apa namanya, kantong skrotum ini, nanti kalau misalkan apa namanya, bayinya sudah matur, garis-garis ini akan lebih terasa, lebih ketika dipegang akan apa namanya, garis-garisnya akan lebih dalam ya, ininya apa namanya, apa Bu Mary, lipatannya ya, lipatannya lebih dalam gitu ya. Kalau misalkan pada bayi-bayi yang matur polos, belum ada lipatan-lipatan ininya, apa namanya, di skrotumnya ya. Bagaimana caranya buat menentukan testisnya sudah atau sudah turun atau belum ya, tinggal di ini aja ya, diraba aja ya di kedua, di skrotumnya ya, kita raba ada 2 bulatan nggak di situ ya. Kalau sudah ada 2 bulatan berarti sudah turun ya. Kemudian kita nanti samakan ya di tabel ya, kalau misalkan skrotumnya datar misalkan berarti kan belum turun ya, skrotumnya masih belum ada apa namanya, ruge-rugenya ya, baru itu berapa, satu, atau skrotum kosong tapi rugenya sudah mulai ada tapi samar-samar ya, ya itu. Atau misalkan sudah testisnya sudah turun gitu ya, skrotumnya udah menggantung gitu ya, terus ruge-rugenya juga sudah tebal ya, berapa ya, itu berarti sudah matur ya bayinya gitu ya. Kemudian untuk yang perempuan ya, apa saja yang dikasih di genital perempuan, dicek ya, semakin prematur bayi dia akan apa namanya, sih, klitoris ya, klitoris dan labia minoranya akan lebih tampak ya dibanding dengan labia mayora ya. Jadi biasanya labia mayoranya itu datar ya, jadi kayak kalau di sini dilihat ya, nah ini jadi kayak laki-laki malah ya. Ya, jadi labia mayoranya sama labia minoranya sama klitorisnya lebih muncul ya, jadi lebih kelihatan gitu ya. Seiring bertambahnya usia nanti labia mayora akan menutup dan klitoris dan labia minoranya akan tertutup ya oleh labia mayora ya. Samakan dengan yang di tabel ya. Berikutnya ada postur ya, atau mau ada yang ditanyakan dulu nggak? Belum ada ya, kebayang ya, tinggal kita observasi apa yang ada di pasien, kemudian kita masukkan ke tabel ya. Kita isi semuanya, totalkan tadi berapa yang di pemeriksaan maturitas fisik ya. Oh, jadi di totalinnya teh dari awal sampai ke yang ini genitalia. Ya, genitalia ya.
kemudian nanti yang neuromuskular juga sama, nanti ditetapkan. Nanti pas akhir dua-duanya ditambahkan jadi berapa. Kemudian kita lanjut ya di postur ya. Di situ dilihat ya postur kita, posisi bayinya kita terlentangkan ya. Kalau misalkan bayinya miring, kita posisikan bayi untuk terlentang gitu ya. Kita jangan terlalu banyak mengintervensi bayinya ya. Jadi sudah biarkan saja bayinya berada di posisi nyamannya si bayi gitu ya. Biasanya bayi-bayi yang prematur ya, dia akan lebih ekstensi ya kaki dan tangannya gitu ya. Begitupun dan sebaliknya bayi-bayi yang matur dia akan lebih fleksi ya kaki dan tangannya. Nanti tinggal disamakannya posturnya itu samanya dengan yang mana ya. Skor 0, nah ini bisa dilihat ya, skor 0 ekstensi semuanya ya. Skor 1 ada yang fleksi ya di bagian, tapi sedikit ya di bagian tangan dan kakinya gitu ya. Tinggal disesuaikan nanti sampai yang fleksi penuh yang skor 4 ya, tinggal disamakan saja ya. Kemudian yang berikutnya square window ya. Di square window ini yang diperiksa apanya? Pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan ya. Bagaimana caranya? Ditekuk ya pergelangan tangan bayinya ya. Kita usahakan ditekuk, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan bayi ya. Tidak boleh kita paksakan ya. Tidak boleh dipaksa ya. Kalau misalkan bayinya mampunya segitu, ya sudah. Ketika sudah ada tahanan di bayi, ya sudah, jangan kita paksakan ya. Tuh. Semakin matur bayi ya, semakin matur dia sudutnya akan sampai 0 derajat ya. Jadi gini ya sampai nempel ya. Nah, tadi berarti kebalikannya ya, semakin prematur sudutnya akan lebih ini, kalau di sini berarti lebih dari 90 derajat ya untuk bayi-bayi yang prematur. Berikutnya ambrikoil ya. Di ambrikoil ya, caranya gimana di situ? Mengukur sudut mundur singkat setelah sendi sudut fleksi. Ya, pegang kedua tangan bayi, fleksikan lengan bagian bawah sejauh mungkin dalam 5 detik. Ya. Jadi tangan bayinya, kita posisi bayinya di tidur terlentang gitu ya, kepala menghadap ke atas, kemudian tangan bayinya ditekuk ya, difleksikan. Ya. Difleksikan ya, berapa lama? 5 detik. Berapa lama? 5 detik. 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dilepaskan ya. Setelah dilepaskan, kita lihat ya, bayi akan respon bayi akan otomatis seperti apa ya? Apakah tangannya akan fleksi penuh, jadi fleksi lagi, atau tidak ada respon aja ya, sudah kita sudah turunkan, sudah lepaskan, sudah dibawa aja, atau misalkan ada pergerakan si bayinya jadi fleksi lagi gitu ya. Biasanya semakin matur bayi dia akan fleksi semuanya ya, tadi posturnya gitu ya. Terus ini juga dia dia akan langsung fleksi lagi. Kita tinggal tentukan skornya ya. Kalau misalkan skornya misalkan bayinya tetap dalam kondisi terlentang ya, tangannya tidak ada pergerakan tadi setelah dilepaskan ya, berarti skornya 0 gitu ya. Kalau misalkan dia fleksi gitu ya, tadi tinggal tentukan ya berapa derajat gitu ya. Kemudian berikutnya popliteal angle ya. Apa yang diperiksa di situ? Kaki. Ya, kita periksanya jadi bagian paha ya, bagian pahanya itu ditekuk, didekatkan ke perut ya, ditekuk kemudian ditempelkan ke perut ya. Terus kita tinggal lihat ya,
bayi akan, tapi jangan ditekan gini ya, jangan ditekan paha bawahnya, jadi kita tahan buat ini aja ya, biar nempel ke perut ya. Nanti kita lihat ya posisi berapa derajat ya antara betis dan paha bayi ya. Kalau misalkan tadi apa semakin fleksi berarti semakin apa, prematur atau matur ya, semakin matur ya. Kita tinggal samakan di sini ya. Kalau misalkan ini berarti ini kurang dari nempel ke betis, kurang dari 90 berarti skornya berapa, 5 misalkan ya. Atau kalau misalkan gini 90 derajat 4 ya, 4. Atau misalkan lebih gitu ya, itu untuk bayi-bayi yang prematur ya. Jadi tonus ototnya belum kuat gitu ya, jadi masih apa ya, masih pasrah aja gitu ya, mau digimanain gitu, nggak ada perlawanan sih bayinya gitu ya. Berikutnya ya scalp sign ya. Kita posisi bayinya juga sama ya, masih terlentang. Kemudian kita tarik lengan bayi ya, tarik lengan bayi menjauhi menjauhi tangan, disilangkan ya, disilangkan misalkan ini ya. Kemudian kita tahan ya bagian sikunya, kita lihat sikunya sampai mana ya, sampai bagian aksila ya, aksila sebelah sini. Aksila ini namanya, kalau aksila yang sebelah yang berseberangan dengan tangan yang kita periksa ya, namanya aksila kontralateral ya. Kalau misalkan aksila yang sebelah sini ya, yang sebelah yang searah dengan tangan yang kita periksa, yang kita silangkan, itu ipsilateral ya. Jadi ini sikunya dekat kemana, sikunya sejajar apa ya, misalkan sejajar aksila kontralateral atau sejajar puting gitu ya, atau misalkan di ya, atau misalkan kalau di sini sejajar puting tapi yang ipsilateral, atau sejajar aksila tapi yang ipsilateral ya, itu tinggal ditentukan nanti dimasukkan skornya ya, gitu ya. Kemudian berikutnya heel to ear ya. Dari kita posisinya tadi sama kayak pemeriksaan yang sebelumnya ya, kita kakinya ditekuk ya, kakinya ditekuk gitu, tapi bagian tadi bokongnya kita usahakan nempel di ini ya, jadi jangan keangkat. Kemudian kita tekuk bagian kakinya ya. Kemudian kita lihat ya jempol ibu jarinya itu bisa sampai nempel ke telinga atau tidak ya. Nanti sejajar telinga atau misalkan sejajar puting gitu ya, atau atau ke bawah, atau bisa fleksi ya. Kita tidak bisa, karena biasanya bayi-bayi yang matur ya, dia akan ada tahanan dan nggak bisa kita paksa untuk ke nempel ke ini ya, ditarik untuk bisa nempel ke telinga gitu ya. Bisa makan ya di situ. Kalau misalkan bayinya sampai nempel ke telinga berarti berapa? Nempel ke telinga -1 ya di situ. Kalau sampai hidung, dagu ya, puting atau di pusar gitu ya, ininya ibu jarinya ya, kita tinggal sesuaikan ya, tinggal nggak diajarin samakan dengan yang tadi. Untuk postur, ini yang tadi awal ada yang ditanyakan dulu nggak? Ya, kemudian
terhitung ya, kira-kira tadi kalau misalkan dari hasil antara pemeriksaan neuromuskuler dan pemeriksaan fisik totalnya misalkan 35, berarti bayi tersebut usianya 38 ya. Kalau misalkan di tengah-tengah nih 36 misalkan ya, berarti itu tinggal dekatnya kemana ya. Dekatnya kalau 36 itu kan lebih dekat ke 35 ya. Kalau ini kan nggak semuanya ada ya, ini tuh per 5 ya ininya, apa namanya, hitungannya ya, hitungan skornya yang di sini ya. Jadi kalau misalkan 31 kan nggak ada di sini ya, jadi kita anggap aja berarti usia gestasinya 36-37 minggu gitu ya, karena usianya lebih ya, mungkin 36 lebih berapa hari gitu ya, jadi kita anggap aja 36-37 minggu gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk skornya? Nanti ujian gambar. Ada? Kebayang? Nanti kita gambar. Udah kebayang? Udah nanti kayaknya dikasih Ya, deh. ya. Nanti Kertas. untuk ujiannya juga ini ya pakai kasus ya. Pakai kasus dulu, kemudian nanti teman-teman dicek ya, nanti ke bayinya dicek skornya berapa, kemudian usia gestasinya berapa. Ya, kita belajar ini ya, belajar kasusnya ya. Dibagi 3 kelompok. Ya, Kita ini nanti